Lu punya hobi nggak kok? Ada, hobi gue nyanyi di kamar mandi. Kayak gitu kok. Kayak lu nyanyi di kamar mandi nih. Lu dikomplain sama temen lu, kayak sama saudara lu, kayak, Yoi. kok, udahlah, nggak usah nyanyi lagi deh lu di kamar mandi. Tapi Yoi. lu paling, lu sebel di situ doang kan? Lu paling Yoi. sebel kayak, emang suara gue sejelek itu apa? Yoi. Tapi lu tetap akan melakukan lagi. Jadi gue kayak gitu aja, gue happy melakukannya. Dan ternyata kalau dari sisi gue sih, validasinya adalah orang tetap invite gue kok, orang tetap invite gue main. Jadi kayaknya beberapa orang aja yang nggak cocok, dan memang itu harus dipahami bahwa ya nggak semua orang akan suka sama karya lu. Kali ini gue sama Omar Adrian, mantan kolik gue. Mantan kolik gue waktu di Michael Page kita sama-sama. Dan ini salah satu orang yang menurut gue, ambisius sih. Gue bisa bilang seorang Omar ini ambisius gitu. Kayak dia tahu apa yang dia mau dan dia kejar. Lu bukan tipe yang ikut air doang gitu loh, Mar, yang gue lihat. Gitu. Karena nggak sedikit orang yang di Indonesia, apalagi ya, mungkin karena bawaan lu juga dari background lu, tapi di Indonesia ini nggak sedikit orang yang ya udahlah, let's see nanti gitu kan. Gue mah yang penting nyaman, yang penting hidup gitu-gitu. Dan itu menurut gue nggak menarik gitu loh untuk gue pengen tahu. Karena what drives people, what drives our society moving forward itu menurut gue adalah orang-orang yang ambisius gitu di bidangnya masing-masing, passionnya masing-masing gitu kan. Nah, gue pengen lu cerita nih, Mar. Yang gue tahu kan background lu itu, lu pernah di corporate, ya, global corporate bareng kita kan. Terus lu punya pengalaman juga di startup, di Co-Hype yang akhirnya lu tinggalin juga untuk bikin bisnis lu sendiri. Gue pengen tahu sebenarnya lu sendiri itu, seorang Omar tuh aslinya tuh cita-citanya tuh apa sih? Kayak what is the biggest passion that you have sebenarnya? Karena lu coba semuanya nih. Benar. The biggest passion that I have tuh, gue tuh punya ketertarikan sebenarnya dari dulu. Kayak, dulunya tuh nggak sedulu kayak waktu masih kecil gitu ya. Kecil tuh gue kepengen banget jadi insinyur kayak bokap gue. Tapi terus matematika gue sucks banget lah. Jadi gue kayaknya nggak mungkin deh gue jadi insinyur. Nah, tapi kan itu cita-cita anak kecil ya. Terus moving forward, semakin gue dewasa dan gue ngelihat what does it mean to actually work gitu. Yang gue rasa tuh anak SMA, anak kuliah udah harus memilih pilihan hidup yang cukup besar gitu kan. Kayak lu mau IPA, IPS atau bahasa. Terus kuliah lu mau kuliah apa. Padahal at that stage, gue pribadi ya waktu itu, gue tuh belum melihat kayak kerja tuh kayak gimana sih. Kehidupan dunia kerja. Tapi gue udah disuruh milih dari sangat early gitu. Nah, akhirnya titik baliknya tuh kayaknya waktu gue internship. Lu sempat internship di mana? Gue internship di sebuah perusahaan oil and gas gitu dari Jakarta. Tapi yang gue dapetin dari internship itu adalah kayaknya nih gue nggak bisa deh cuman melakukan satu hal doang gitu. Kayaknya gue nggak bisa berdamai dengan diri sendiri kalau gue Senin sampai Jumat jam segini sampai jam segini gue ngerjain ini doang terus udah gitu. Nah, dari situ mulai muncul kayak kayaknya yang ideal buat gue adalah gue melakukan beberapa hal sekaligus. Nggak tahu gimana caranya. Dan nggak tahu apa juga. Nggak tahu apa juga. Tapi arahnya gitu. Nah, terus terjawablah gue hobi musik-musikan lah. Gue lumayan suka musik. Akhirnya gue kenalan sama electronic music. Gue belajar nge-DJ di Universitas YouTube Jaya. Dan di situ banyak ilmu, beneran di situ banyak ilmu ya. Iya, benar. Dan lu bisa belajar di timing lu sendiri, di pace lu sendiri gitu kan. Nah, gue belajar itu terus nggak sengaja akhirnya gue mulai aktif di situ. Asin gue di-invite main di acara sini situ. Nah, dari itu gue mulai merasakan kayak, oh ini kayaknya nih yang gue cari. Gue punya satu sisi di mana gue pakai kemeja,
pakai sepatu rapi ke kantor, tapi gue mau melakukan banyak hal sekaligus. Yang gue tahu sih, sebenarnya banyak orang yang kayak, lo jangan jadi salad gitu. Lo mending jadi the best broccoli in the world. Karena lo nggak bisa jadi salad gitu. Yang campur-campur ada semua isinya. At this point, gue kayak, ya lu benar. Kalau lu mau jadi sempurna banget nih, lu harus jadi the best broccoli in the world. Tapi gue nggak aim for perfection kok. Gue nggak mau jadi yang gila karena abis nih orang wah di satu hal gitu. Enggak, gue menikmati perjalanan aja. Gue sukanya ngapain nih gue. As long as you're happy ya, lebih ke situ ya. Ya, yeah. As long as I'm happy, nggak ngerepotin orang. Ya, dan gue ngelihat lu tuh soalnya ya zaman kita waktu kita masih lu bilang tadi berjas gitu ya, datang pakai sepatu rapi ke kantor gitu. Yeah. Ini bukan tipe orang yang sebenarnya betah gitu loh. Seorang Omar tuh bukan yang betah sama kayak ginian. Pasti ada kehidupan lain gitu kan. Dan betul. Lu nggak capek tuh ngejuggling tanda kutip 2 profesi kayak gitu. Itu cara lu ngejugglingnya gimana? Itu pernah gue tanyain lu zaman kita kerja Pak, bareng Pak. Iya, benar. Tapi gue rasa karena lu nanya sekarang, jawaban gue udah agak sedikit lain. Gimana tuh? Karena itu udah beberapa tahun yang lalu dan gue udah bisa ngelihat, gue udah bisa mengevaluasi keadaan waktu itu dari kacamata gue sekarang. Waktu itu, gue nggak capek sama sekali karena gue ngerasa gue keren banget kok. Oh, lu masih keren. Tapi waktu itu ngerasa keren banget ya? Keren nggak kok? Lu pagi tuh pakai jas ke kantor, pakai pantofel, kantor lu di Pacific Place. Yoi. Kayak apa ya, prestisius gitu kan. Tapi nggak bisa dipungkiri bahwa itu ternyata adalah bahan bakar yang ada habisnya. Kalau lu nggak melakukan itu untuk diri lu sendiri kan, waktu itu sih keren banget. Gitu. Kalau ada orang yang lihat atau yang nanya kayak, keren ya gitu. Tapi ternyata itu nggak sustain gitu. Kalau cuman buat yang di luar aja, cuman buat yang di permukaan aja, itu nggak sustain. Nah, gue sendiri sih menjalani itu sangat happy waktu itu karena gue sangat suka gue lakukan di dunia musik. Kemudian ya gue merasa keren lah dengan kerjaan gue waktu itu. Jadi gue, kalau pertanyaan lo adalah nggak capek, nggak, itu fun banget buat gue masa-masa itu. Cara ngebagi waktunya gitu loh, kayak ngebagi fokus deh. Waktu kan mungkin memang beda banget nih antara lu kerja. Kita waktu itu kerja 9 sampai 6 ya kan. Terus lu baru nge-DJ-nya kan jam 10-an gitu kan, baru mulai standby gitu jam 9-an gitu. Ya. Ngebagi waktunya mungkin nggak gitu masalah gitu kan, palingnya tidur lu aja kurang gitu. Gue inget banget lu datang muka lu lecek banget anjing, ini pasti sampai jam berapa. Yeah, tapi ada seperti itu. Iya, ngebagi passion-nya, ngebagi fokusnya itu loh Pak, gimana? Kayak lu nggak susah ya kayak switch kayak gitu? Apa sih tipsnya gitu loh untuk orang-orang, mungkin orang lain nih yang gue pengen 2 tapi susahnya tuh di fokus gitu loh Mar. Oh, oke. Gue punya satu hal yang sering gue terapkan di keseharian gue. Ini pelajaran yang gue dapatkan sesederhana dari belajar main drum dulu waktu gue SMP. Okay. Waktu gue SMP belajar main drum. Yang kata orang drum itu susah buat dimainkan. Iya. Yeah. Ada cara belajarnya yang nggak banyak orang yang tahu, sayangnya. Nah, ini buat yang mau belajar main drum juga kepake, buat orang yang mau belajar apapun juga kepake. Jadi main drum itu kan orang ngelihatnya kayak kaki lu 2 gerak, tangan 2 gerak, semuanya beda-beda gitu kan. Caranya tuh, lu mempelajarinya tuh satu-satu. Kalau lu mau main drum, lu mau mencoba suatu ritme yang lu belum pernah coba sebelumnya, lu mainin satu tangan dulu atau satu kaki dulu. Misalnya lu mau main kayak duk tak gitu main drum kan. Lu duknya aja dulu. Duk terus sampai steady. Sampai lu nggak berusaha lagi. Sampai lu nggak mikir lagi ya. Benar, sampai lu nggak mikir lagi. Terus lu masukin taknya. Duk tak terus nih sampai nggak mikir. Habis itu lu tambahin apa lagi? Lu mau tambahin chest kek, lu mau tambahin turung tung kek. Iya. Itu nanti kayak gitu lagi.
sampai natural. Gue kayaknya ngerti apa yang lu referring to kejadian-kejadian seperti apa. Karena gue juga ngerasa kayak banyak orang yang mau mencoba banyak hal bareng gitu. Kayak gue mau belajar main bola, sekaligus gue pengen juga jago main biliar. Tapi gue mau ranking 1 di sekolah, sambil gue juga kepengen jago masak. Ya bisa, cuman lu sabar nggak nih melalui proses pembelajaran itu? Karena lebih mudah kalau lu belajar main bola dulu, sampai lu bisa main bola nih. Habis itu lu main biliar. Habis itu lu belajar masak. Tapi lu menjalankan semuanya saat yang bersamaan. Oke, berarti artinya, kira-kira berarti artinya itu lu nggak boleh kayak semuanya lu paksain dijejelin dalam waktu singkat yang pengen cepat instan gitu ya. Tetap ada prosesnya ya, tetap lu harus satu hal sampai khatam gitu ya. Boleh kok, boleh. Tapi kecenderungannya adalah lu akan ngerasa lu nggak jago. Dan malah demotivasi jadinya. Iya, jadi lu kehilangan motivasi. Instead of lu belajar satu dulu yang progresnya kelihatan. Iya. Lu bisa ngelihat bener-bener kayak, oh seminggu yang lalu tuh gue masih belum bisa lo melakukan ini. Sekarang gue udah bisa, lu bisa steady, begitu sampai lu nyaman, lu tambahin lagi. Ilmu baru misalnya. Gimana menurut lu? Masuk akal nggak? Kalau menurut gue sangat masuk akal sih. Itu sebenarnya sama kayak pelajaran di sekolah sih. Ya mungkin gitu sama kayak pelajaran di sekolah. Cuman bedanya di Indonesia kan orang sudah terbiasa sekolahnya itu apparently mungkin lu pernah mengalami pendidikan dari orang tua lu, entah dari lingkungan lu gitu, yang lu nggak diharuskan bisa semuanya dalam waktu singkat gitu kan. Tapi kan di Indonesia kan banyak banget nih yang harus dalam waktu singkat, segera gitu loh, Mal. Semuanya kayak anak yang harus jago matematika, harus jago juga fisika, harus jago juga biologi, harus jago juga semuanya dalam waktu singkat. Gitu, jam 11 sampai jam 12 belajar matematika harus nilai 10, jam 12 sampai jam 1 belajar biologi harus nilai 10 juga gitu kan. Nah, itu yang mungkin jadi membiasakan orang berpikir bahwa, oh, berarti untuk belajar sesuatu itu campur aja semuanya gitu kan. Which gue sangat setuju yang lu bilang tadi gitu, bahwa lu harus bukan expert lah ya, not necessary kayak lu bilang tadi jago banget di bidang itu, tapi at least lu bisa dulu gitu di bidang itu tanpa mikir gitu kan. Nah, sampai lancar, sampai nyaman melakukannya. Nah, apakah itu berarti sekarang lu kan lagi membangun bisnis nih? Yes. Lagi startup. Apakah itu berarti yang sudah lu pelajarin kemarin udah jalan dengan baik nih? Kayak ya pengalaman lu di dunia korporasi yang pakai dasi gitu. Ditambah lagi dengan pengalaman lu di startup sebagai employee di bagian sales marketingnya itu. Nah, sekarang lu bikin startup ini, lu ngerasa kemarin itu udah cukup untuk buat lu ini atau ada hal baru yang menurut lu berbeda? Kalau cukup sih kayaknya pasti setiap hari ada hal baru yang lu bisa pelajarin kan, dimanapun lu bekerja gitu. Tapi gue merasa kalau untuk dalam hal startup gue ini, gue mikirnya kalau nggak sekarang kapan? Mumpung tanggungan belum berat lah, belum begitu besar. Tanggung jawab gue juga. Sekarang? Hah? Umur berapa sih lo? 24, 25? Gue 26. Oh, 26. Gue 26. Masih jomblo? Belum menikah. Belum menikah dan jadi belum punya anak. Iya. Ya kan? Jadi gue pikir kalau gue nggak lakuin sekarang, kapan gitu. Gue mau alasan apa lagi nih sama diri gue sendiri nih, gitu. Nah, akhirnya nggak ada alasan. Tapi pun waktu gue memulai, gue masih paralel kok. Jadi gue pagi sampai sore malam kerja co-hive, malam gue ngerjain startup gue untuk malam dan weekend gue ngerjain startup gue. Itu juga yang sedikit membuat musik-musikan gue agak sedikit tersendat sih waktu itu. Ya jadinya itu juggling 3 kan waktu itu kalau ditambahin dengan musik. Betul. Tapi ternyata sampai hari ini sih gue merasa gue melakukan hal yang tepat gitu. Karena gue part ways dengan co-hive. Nah, dengan sangat beruntung, gue udah punya startup gue nih, yang udah kalau motor bebek nih udah gigi 2 nih dia nih.
Oh, udah gigi 2, baik. Udah gigi 2. Jadi gue tinggal sekarang apakah gue mau gigi 1 lagi untuk recalibrate everything sehubungan dengan Cohive ini, atau gue trust the system, gigi 3 terus gigi 4. At least gue nggak memulai dari nol banget hari ini gitu. Iya. Dan yang Jadi ngebikin lu berani, yang ngebikin lu kayak itu, kan gini, kita ngomongin startup sekarang nih, kita Yap. banyak banget kan orang-orang sekitar kita juga, teman-teman kita sendiri, teman lu, teman gua gitu kan, pasti nanya gitu kan, gua pernah bikin startup, lu pernah bikin startup, lagi menjalani startup lu. Orang kan masih mikir, lu mau bikin kayak gitu tuh modalnya pasti gede gitu kan, kayak lu harus bukan cuma dari sisi waktu, bukan cuma dari sisi kayak lu bilang tadi lu juggling, tapi duit juga segala macam. Concern terbesar lu kemarin sebelum lu memulai nih, sebelum memulai itu apa? Oke. Gue tuh kalau gue mau mundur sedikit selama masa gue di Cohive, buat yang nggak tahu, Cohive itu tuh co-working space. Jadi mereka itu menyediakan tempat kerja untuk perusahaan di berbagai macam fase berbeda. Mau 1 orang cuman butuh tempat kerja, 4 orang perlu kantor kecil, sampai 300 orang perlu 1 lantai gedung dipakai tuh kita provide itu semua. Nah, karena gue ada di industri itu, gue tuh pribadi agak sedikit enek dengan startup culture yang, oh lu bikin apa, MVP lu apa, terus lu funding seed lu siapa, seri A lu berapa gitu. Iya. Karena gue ngerasa kayak, kalau lu bikin bisnis, ketika lu bikin produk awal atau jasa awal, lu juga bikin exit plan sih. Kayak, kalau udah nyiapin buat kabur gitu ya, buat tujuan lu apa? Iya, lu pesimis banget gitu dengan bisnis lo, dan kalau semua orang melakukan ini tuh akan bubbling. Karena suatu hari orang akan nyadar bahwa, lah gue ngapain invest? Orang habis gue invest, lu exit kok. Iya. Jadi gue setelah beberapa tahun di Cohive, gue kayaknya gue nggak di at a certain philosophical level, gue kayaknya nggak setuju nih dengan cara kerja seperti ini. Ya udah, akhirnya gue stay true aja sama diri gue sendiri. Gue melakukan apa yang gue bisa lakukan. Gue sangat tertarik dengan digital marketing. Gue sangat tertarik dengan how social media is changing the way we communicate. Jadi gue mencari apa nih yang bisa gue lakukan. Oh ya udah, di antara dua itu, di antara marketing dan social media. I'm lucky enough untuk bisa formulate itu, dan ada yang perlu service itu juga. Jadi gue punya beberapa ongoing client, tapi ya gue nggak bisa kaya besok. Karena ini bisnis ini nggak akan menarik buat angel untuk invest di sini, seeding supaya dia bisa dapat 10x di seri A. Enggak. Tapi untuk menjawab pertanyaan lo, gue sekarang advocating for that. Gue advocating for let's bring realistic business back. Bisnis yang lu mampu untuk memulai, yang lu tahu bahwa it can provide for you, tapi nggak usah muluk-muluk kayak gue perlu modal awal 10M bro untuk bikin MVP gitu. Waduh, kalkulator gue nggak cukup pak, gitu kan? Ngerti gue modal gue nggak besar sama sekali dibandingkan dengan bisnis apapun ya. Dibandingin sama orang-orang sekarang bikin coffee shop gaul gitu juga gitu ya. masih gedean mereka kok daripada modal gue. Yang bisa gue tarik simpulan berarti you decide to start your own business itu berdasarkan apa yang lu punya saat itu gitu ya. Just do it gitu ya. Kayak gue punyanya ilmu, punyanya otak, punyanya capacity ini, ya gue kerjain yang tanpa modal pun ya udah gitu. Just do it gitu. Bener. Gue punya laptop, gue punya handphone, gue punya ketertarikan di digital marketing, dan untungnya adalah waktu gue mulai, nah ini juga luxury sih sebenarnya, nggak semua orang punya posisi ini. Gue memulainya waktu gue masih punya kerjaan. Ya.
Jadi gue kayak, oke, apa nih yang mau gue lakuin? Oh, gue suka nih, tertarik nih gue melakukan ini. Kayaknya ada duitnya nih. Kayaknya. Gue nggak tahu. Akhirnya gue coba 3 bulan pertama nggak ada duitnya, Pak. 3 bulan pertama nggak ada duitnya. Tweak sana sini, tapi asik lah. Gue kayak main game gitu rasanya. Akhirnya ketemu formulanya, ya udah. Terus gue oke lah. Udah basah setengah nih, nyebur ya sekalian. Jadi lu ada safety net lu lah ya dari pekerjaan lu sehari-hari itu, udah tetap makan, tetap jalan hidup lu kan, tapi di sisi lain lu meluangkan waktu untuk ngejar sesuatu yang memang lu suka gitu, yang lu pengen ya. Berdasarkan apa yang lu punya, tanpa ngoyo. Betul. Gue nggak yang sampai pinjem duit keluarga buat modal awal, which is nggak apa-apa juga gitu. Kalau lu nyaman dengan itu dan keluarga lu supporting enough, nggak apa-apa juga. Cuman kalaupun nggak punya luxury itu, lu masih bisa ngelakuin apa yang lu punya gitu ya? Betul. Intinya dari skala yang lu bisa aja dulu. Kecil-kecil aja dulu mulai ya. Kayak mungkin gue lah mulai YouTube gue ini ya udahlah yang gue bisa cuman sekarang lagi keteleponan gitu kan. Kita nggak bisa ketemu juga, malah dikerjain ya. Betul. Dan gue very appreciate itu gitu. Karena lu bisa aja nih sekarang nyalain TV nonton Netflix gitu. Ya, lu punya pilihan itu. Iya kan, lu punya pilihan buat handphonenya main aja PUBG atau Mobile Legends gitu. Bisa aja. Cuman lu memilih untuk do something productive, catch up, teman-teman lu kan udah banyak pasti yang lu ajakin ngobrol juga. Banyak yang nggak ketemu kan. Yoi. You decide to do that. Ya gue sih appreciate banget itu. Yoi. Nah, balik lagi coba kita ngomongin ke nge-DJ lu itu. Lu tadi belajar dari Universitas YouTube Jaya gitu kan. Dan itu kan pasti dibutuhkan apa ya, komitmen ke diri sendiri, Pos. Kayak ada nggak sih titik di mana lu capek kayak, ya balik lagi, kayak nge-gym, kayak tadi balik proses belajar, proses mengetahui sesuatu dengan baik itu kan pasti ada di saat di mana lu kayak down gitu loh, kayak shit lah, gue kayaknya nggak bisa deh, karena progresnya pendek banget nih, kecil banget progresnya setelah seminggu, kok gue cuma bilang, what did you do ya? Lu ngapain ke diri lu sendiri supaya lu motivasi lagi gitu? Karena gue nggak mengalami. Belum lu jawab nih, gue kasih tau dulu nih, buat yang nggak tahu, Omar kan diundangnya tuh bukan cuma di Jakarta, di tempat-tempat yang receh-receh ya, lu sampai diundang juga ke Bali, ke semuanya kan, ke daerah-daerah lain juga, lu berapa kali cabut dari kerjaan dulu keluar kota segala macam. Nah, itu kan berarti kan something that people can talk of, oh ini cukup successful nih, cukup berhasil di bidang ini. Nah, proses di tengah-tengahnya waktu lu down, lu ngapain sampai di titik itu? Gue nggak pernah mengalami down. Gue pernah, nggak down itu bukan yang kayak, gue kayaknya nggak good enough for this gitu. Downnya tuh nggak kayak gitu. Downnya tuh paling ada kalau di sesama musisi ini nggak cuma DJ doang, tapi gue yakin juga karena gue pernah denger juga dari teman-teman yang band tuh ada yang kayak si itu tuh nggak segitunya kok sebenarnya, si itu tuh nggak segitunya gitu. Itu sangat sering terjadi. Dan yang gue kadang-kadang down tuh dari situ gitu. Dari yang gue kadang-kadang down ada, orang-orang bilang kayak, Omar sih kayaknya cuman gitu aja. Itu yang kadang-kadang bikin gue juga, ternyata gue nggak se-oke yang gue kira gitu. Ternyata, kayaknya orang nggak suka ya sama karya gue gitu kan. Tapi terus gue take a step back aja. Maksudnya gue inget-inget lagi kenapa gue memulai hal ini. Karena gue emang suka melakukan itu gitu. Gue suka musik, gue suka ngulik kayak. Gue tuh suka cari lagu-lagu yang bagus, yang orang-orang nggak pernah dengar. Itu hobi gue gitu. Lu punya hobi nggak kok? Ada, hobi gue nyanyi di kamar mandi. Kayak gitu kok. Kayak lu nyanyi di kamar mandi nih. Lu dikomplain sama temen lu, kayak sama saudara lu, kayak, kok udahlah, nggak usah nyanyi lagi deh lu di kamar mandi. Tapi lu paling lu sebel di situ doang kan. Lu paling sebel kayak, emang suara gue sejelek itu apa? Iya. Tapi lu tetap akan melakukan lagi. Jadi gue kayak gitu aja. Gue happy melakukannya. Dan ternyata kalau dari sisi gue sih validasinya adalah,
orang tetap invite gue kok, orang tetap invite gue main. Jadi kayaknya beberapa orang aja yang nggak cocok, dan memang itu harus dipahami bahwa ya nggak semua orang akan suka sama karya lu. Oh, oke. Gimana dong? Berarti memang lu harus balance ya, balance ngedengerin mana yang positif, mana yang negatif gitu ya, dapetin feedback itu tuh ada yang positif dan negatif, dan lu memilih untuk ya udah gue nggak perlu duel di yang negatifnya gitu kan. Yes. Dan kalau menurut gue sih yang paling penting adalah lu tahu kenapa lu melakukan itu. Back to the reason why gitu ya, back to the why. Yes. Ini tuh ngapain gitu. Kalau misalnya lu bikin YouTube ini karena lu mau cari duit misalnya. Lu mau cari duit dari YouTube nih. Yeah. Terus feedback semua orang negatif. Ya mungkin lo harus take that into consideration. Apakah formatnya harus diganti? Karena tujuan lu cari duit tadi mungkin nggak tercapai kalau orang-orang nggak setuju. Yeah. Tapi kalau tujuan lo enggak kok, gue cuma mau ini adalah dokumentasi perjalanan hidup gue dan ngobrol sama teman-teman gue di berbagai tahapan hidup yang berbeda-beda. Yeah. Mau lu nggak dapet duit pun, mau orang bilang gue nggak suka nih channel ini, lo akan tetap ngelakuin terus. Bener. Gitu kalau dari sudut pandang gue sih, purpose-nya itu. Dan kalau purpose-nya itu memang nggak ada hubungannya sama orang lain, ya udahlah ya. Toh buat gue gitu ya. Betul. Oke. Dan di bisnis startup lu sendiri ini pernah nggak lu denger kayak gitu juga gitu kan? Dari musik lu berarti feedback, oh Omar kayak gini mah biasa aja lah. Nah di startup lu sendiri tuh ada nggak sih yang mulut-mulut kayak gitu juga? Sebenarnya bukan di bisnisnya itu sendiri, tapi di kata startup-nya itu sendiri. Wow, oke. Yang gue juga sebenarnya kayak pakai kata startup kayak, aduh, gue ini nggak rocket science, gue nggak bikin the next Silicon Valley hot stuff gitu, enggak. Gue bikin usaha, bikin bisnis. Tapi kan kata startup terus kayak wah ini tech nih, gitu kan. Nah itu yang kadang-kadang kayak orang-orang kayak, lo yakin Mar, lo mau bikin startup di saat seperti ini? Kayak gitu. Nah itu ya gue belajar dari DJ-DJ-an, dari karir gue yang sebelumnya, pengalaman hidup in general, gue udah belajar bahwa ya orang akan berkomentar lah emang ya gimana. Yeah. Tapi gue trust the process, I see the vision, gue suka melakukannya, why not? Tapi interesting Mar, lu bisa ngomong tadi bring the old business back gitu kan, yang gue pribadi juga mungkin sama dalam hal ini, dalam hal bisnis, gue mikirnya tuh ngapain sih bisnis tuh harus mikirin kayak growth and 10x segala macam untuk dapetin investor gitu. Kenapa nggak mikirin dari sisi profitability and sustainability dari awal gitu kan? Kayak memang lu bisa bisa menghasilkan buat diri lu sendiri, don't give a shit tentang investor segala macam kayak gitu. Gue ngerasa gue sendiri dulu mikir kayak gitu loh. Gue ngerasa gue pribadi cuman kayak gitu karena semua orang yang gue ajak ngobrol, apalagi di Jakarta, mikirnya startup itu adalah gimana dalam 2 tahun lu dapat investor yang 20 miliar, 300 miliar gitu kan. Tapi kok bisa jadi karena itu kita nggak kaya-kaya kok. Bener juga. Iya. Jadi gimana ya? Kayak semua keputusan lu kan pasti ada konsekuensinya gitu. Betul. Asal lu sadar aja sih dengan konsekuensinya. Karena kalau emang lu pengen tajir abis melintir gila banget, might as well gitu. Lu bikin MVP yang solid, cari angel, terus langsung seri A 10M. Ya gimana? Kalau nggak kaya-kaya.